teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Ada satu hal yang bikin orang penasaran sama hutan Amazon. Bukan hewannya yang aneh-aneh, bukan hutannya yang gelap, tapi sesuatu yang jauh lebih misterius. Sebuah ramuan yang katanya bisa bikin orang ketemu sesuatu. Entah pencipta, entah masa kecilnya sendiri, atau malah sisi dirinya yang selama ini disembunyikan. Namanya adalah ayahuasca. Warnanya coklat keruh, rasanya pahit banget, tapi yang minum biasanya punya pengalaman yang bikin merinding. Ada yang bilang hidupnya berubah, ada yang pulang sambil nangis karena akhirnya berani ngadepin trauma yang ia pendam bertahun-tahun. Dan yang bikin bingung adalah gimana caranya suku Amazon bisa nemuin kombinasi dua tanaman random di tengah jutaan tanaman. Lalu campuran itu jadi minuman yang bisa ngehack otak manusia. Kalau kamu tanya ke tetua-tetua suku Amazon, mereka bakal jawab dengan sangat santai. Kami nggak nemuin ayahuasca, ayahuasca yang nemuin kami. Jawaban yang bikin orang-orang geleng-geleng kepala ya, tapi bagi mereka itu serius. Cerita turun-temurunnya begini. Dulu ada seorang pemburu yang tersesat di hutan selama beberapa hari. Lalu dia duduk pasrah, dia ngerasa kayak ada bisikan dari hutan. Kayak ada yang ngasih tahu, potong tanaman ini, lalu campur sama daun itu. Kemudian kamu rebus. Dan karena dia nggak punya pilihan lain, akhirnya dia pun nurut. Begitu diminum, dia ngalamin sesuatu yang gak masuk akal buat manusia biasa. Dia merasa kayak lagi diajak jalan-jalan ke masa lalu, ditunjukin asal-usul dunia dan diberi pesan bahwa hidup itu lebih luas dari yang dia tahu. Saat dia kembali ke desa, dia bukan lagi orang yang sama. Dan sejak itu, ayahuasca dipakai buat banyak hal. Penyembuhan, pencarian jati diri, bahkan buat ngobrol sama leluhur versi mereka. Yang bikin para ilmuwan tambah bingung adalah ini. Tanaman rambat ayahuasca nggak bikin halusinasi. Daun yang dicampur dengan tanaman rambat itu memang mengandung DMT. Apa itu DMT? DMT adalah zat alami dari tumbuhan dan sedikit di dalam tubuh manusia yang bisa bikin orang halusinasi sangat kuat seperti melihat warna-warna aneh, pola, atau merasa masuk ke dimensi lain. Tapi DMT nggak akan bereaksi kalau diminum mentah-mentah. Nah, tanaman rambat ayahuasca ternyata punya kunci khusus yang mampu mengaktifkan DMT dari daun itu. Dan keduanya harus dicampur secara tepat dengan dosis yang nggak sembarangan. Pertanyaannya, di tengah hutan seluas benua, gimana caranya mereka nemu pasangan tanaman yang tepat? Kalau ditanya, mereka cuma jawab, hutan yang mengajarkan. Iya, cuma itu saja jawabannya. Ayahuasca itu bukan minuman yang bisa diminum seenaknya. Ada tahap-tahap yang harus dilakuin. Sebelum upacara, orang biasanya disuruh dieta dulu. Atau nggak boleh makan garam, nggak makan daging, nggak minum alkohol, dan nggak boleh macem-macem dulu. Tujuannya ya buat ngebersihin badan biar ayahuasca nggak marah. Upacara dimulai malam hari, cuma ada suara hutan dan nyanyian shaman yang khas banget. Agak melengking, kadang terdengar kayak ngobrol sama udara. Terus peserta minum ayahuasca. Rasanya kalau dibilang enak itu bohong besar. Tapi beberapa menit setelah itu semuanya berubah. Biasanya tahap awal adalah mual. Banyak yang muntah dan ini bukan dianggap reaksi buruk. Buat mereka itu disebut la purga, proses buang sampah batin yang kita simpan bertahun-tahun. Setelah itu, pintu pun mulai terbuka. Orang yang minum ayahuasca bisa ngalamin hal yang berbeda-beda. Ada yang ketemu masa kecilnya sendiri. Ada yang melihat ibu atau ayahnya yang sudah meninggal. Ada yang merasa dibimbing oleh sesuatu yang mereka sebut roh hutan. Ada yang merasakan kasih sayang paling murni dalam hidupnya. Dan bahkan ada juga yang ketemu ketakutan terdalamnya. Ayahuasca itu keras. Dia bukan ramuan manis yang bikin tenang. Dia lebih kayak guru galak yang maksa kamu ngadepin luka-luka yang kamu tutupi bertahun-tahun.
Tapi dari pengalaman itulah banyak orang pulang dengan perasaan lebih ringan. Bukan karena semuanya jadi sempurna, tapi karena mereka akhirnya melihat apa yang harus diberesin dalam hidupnya. Tentu ada sisi gelapnya juga, nggak semua orang siap mental. Ada yang malah tambah kacau. Makanya suku Amazon selalu bilang, ayahuasca nggak kasih apa yang kamu mau, dia kasih apa yang kamu perlu. Kadang itu menyakitkan sih, tapi kadang itu juga penyembuhan paling besar dalam hidup. Sepertinya dunia modern nggak bisa tinggal diam. Mereka harus tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Akhirnya ilmuwan mulai meneliti ayahuasca dan mereka nemu beberapa hal yang lumayan masuk akal, sekaligus tetap bikin bingung. Yang pertama, tanaman ayahuasca mengandung maui alami. Tanaman rambatnya punya zat yang ngeblok enzim tubuh sehingga DMT dari daun bisa masuk ke otak. Secara ilmiah masuk akal sih. Tapi tetap aneh, gimana caranya suku Amazon bisa tahu kombinasi ini tanpa laboratorium? Yang kedua, aktivitas otak jadi super aktif. Dalam scan MRI, otak orang yang sedang di bawah ayahuasca kelihatan kayak kota besar yang lampunya nyala semua. Bagian-bagian otak yang biasanya nggak pernah komunikasi tiba-tiba saling terhubung. Inilah yang bikin orang bisa ngerasa melihat hal-hal yang sangat jelas meski matanya tertutup. Yang ketiga, efek psikologisnya gila-gilaan. Banyak orang yang trauma berat akhirnya bisa lebih stabil setelah terapi ayahuasca ini. Mereka melihat traumanya secara langsung, dan entah gimana itu membantu mereka buat berdamai. Tapi ada juga hal-hal yang nggak bisa dijelasin sama sekali. Misalnya, ada orang yang bisa lihat masa lalu seseorang yang baru dikenal. Ada yang merasa bisa ngobrol dengan sosok yang dia anggap pencipta. Ada juga yang dapat pesan tertentu dan ternyata pesan itu benar-benar kejadian. Jadi gimana tentang teka-teki ayahuasca ini? Ilmuwan bilang itu halusinasi. Shaman bilang itu komunikasi. Sampai sekarang dua dunia itu nggak pernah sepakat. Yang jelas ayahuasca selalu berada di tengah-tengah antara dunia nyata dan dunia yang nggak bisa dijelaskan. Buat suku Amazon, ayahuasca bukan misteri. Buat ilmuwan, ia tetap teka-teki besar. Dan buat banyak orang yang kehilangan arah, ayahuasca kadang jadi kesempatan buat ngejalanin hidup dari awal, meski harus melewati malam paling berat dalam hidupnya. Apa kamu berani mencobanya? Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.